Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk kelulusan untuk semua orang tua, selamat. Selamat juga buat saya. Oke. Hari ini saya ingin bagikan satu khotbah dengan judul Hati Seorang Murid. Slide-nya belum. Oke. Mungkin saya minta bantuan dari belakang saja. Oke, bisa. Oke. Kita akan buka di Matius 13 ayat 4 sampai 8. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah dan menjadi kering. Karena tidak berakar, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada banyak orang pada waktu itu mengenai seorang penabur yang menaburkan benih. Tapi saya tidak akan membahas mengenai parabel ini, peribahasa ini, tapi saya ingin mengambil satu point of view yang lain. Kita buka di Matius 13 ayat yang ke-10. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan peribahasa ini kepada banyak orang, setelah selesai Tuhan Yesus mengatakannya, lalu murid-murid Tuhan Yesus datang sama Tuhan Yesus dan berkata, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jadi setelah Yesus berkata, muridnya datang sama Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan, kenapa engkau ngomong sama mereka semua dalam perumpamaan? Atau dengan bahasa kitanya, Tuhan kenapa sih Tuhan gak jelasin aja sekalian semuanya? Maksudnya apa? Maknanya apa? Tujuannya apa? Kenapa kamu harus berbicara di dalam sebuah perumpamaan? Nah, hal pertama yang saya bagikan mengenai hati seorang murid adalah memperhatikan orang lain. Nanti kalau kita baca di ayat selanjutnya, baru nanti murid-murid Tuhan Yesus berkata sama Yesus, Tuhan artinya apa? Tetapi sebelum Tuhan artinya apa? Kasih tahu kami, hal yang pertama kali muncul dalam diri murid-murid Yesus adalah, Tuhan kenapa? Tuhan gak ngomong sama mereka semua dengan jelas. Artinya bahwa apa yang muncul dalam hatinya para murid Yesus adalah orang lain terlebih dahulu sebelum dirinya. Nah, inilah ciri atau karakter seorang murid Kristus. Seorang murid yang bukan cuma memperhatikan dirinya sendiri, tetapi yang muncul pertama kali adalah apa yang orang lain butuhkan. Bagaimana dia melihat orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Saya bersyukur dengan full time team yang ada, dengan tim-tim yang ada, seringkali mereka suka ngomong begini, kok apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya kerjakan? Waktu saya ditanya begitu, saya merasa bahwa, wah, thank you Tuhan. Ada banyak orang-orang yang hidupnya bukan cuma memperhatikan dirinya sendiri, tapi ada banyak orang-orang yang selalu ingin melakukan apa yang orang lain butuhkan. Apa yang gereja ini butuhkan, apa yang orang tersebut perlukan. Pikirannya adalah apa yang bisa dia bantu, apa yang saya bisa lakukan. Ada satu cerita, satu perusahaan sedang mencari membuka satu lowongan pekerjaan. Singkat cerita, banyaklah orang yang mendaftar untuk lowongan pekerjaan tersebut, dan akhirnya dipilihlah 3 orang pelamar yang akhirnya dipanggil dan untuk diinterview. Lalu ketika 3 pelamar itu dipanggil ke satu perusahaan tersebut, dipanggillah 1 orang kandidat yang pertama masuk di interview. Setelah diinterview, orang yang menginterview ini terakhir dia bilang begini, boleh tidak kamu tanyakan berapa harga jeruk 1 kilo yang ada di seberang toko sana? Lalu si kandidat pertama ini keluar, lalu ke toko buah yang menjualan jeruk di depan, lalu dia balik lagi. Dan dia kasih tahu sama orang yang menginterviewnya, Pak harga jeruk itu 1 kilo 20.000. Oke,
sudah selesai. Lalu dipanggillah kandidat yang kedua. Setelah proses interview, terakhir interview, orang ini menanyakan kembali, memberikan instruksi kembali, coba bisa nggak kamu tanyakan berapa harga jeruk 1 kilo yang ada di toko buah di depan ini, di depan perusahaan kita. Lalu dia keluar, dan dia tanya, dan dia balik lagi, Pak, harga jeruknya 1 kilo 20.000. Lalu masuklah kandidat yang ketiga, setelah di interview, di akhir interview orang ini pun mengatakan hal yang sama, Pak, bisa nggak Bapak tanyakan berapa harga jeruk 1 kilo di toko di depan perusahaan kita. Lalu datanglah orang yang ketiga ini dan dia bilang ini, Pak, harga jeruknya 20.000 1 kilo. Tapi kalau Bapak mau beli 5 kilo, harga jeruknya bisa jadi 19.000, Pak. Tapi kalau Bapak beli 10 kilo, harga jeruknya bisa 18.000. Dan bahkan dia akan anterin ke tempat kita, Pak. Inilah sikap seorang murid. Yang bukan cuma hanya memperhatikan apa yang dia harus lakukan, tapi apa yang orang lain perlukan dan orang lain butuhkan. Satu sikap yang excellence. Kemarin waktu saya brainstorming tentang value excellence ini, ada 2 option sebenarnya. Satu excellent pakai T, satu excellence. Perbedaannya kurang lebih begini waktu brainstorming. Kalau excellent itu result, hasilnya excellent. Tapi kalau excellence yang ini adalah sikap hatinya, bukan resultnya. Nah, yang ingin kita bangun sama-sama di dalam jemaat ini bukan result yang kita kejar, tapi sikap hatinya, apa yang ada di dalam hati kitanya. Jikalau seorang melakukan job desk pekerjaannya, dimanapun kalian Bapak Ibu Saudara berada, di pekerjaan, di perusahaan, bahkan di pelayanan, kalau kita hanya melakukan job desk yang diberikan, itu baik. Tapi kita perlu tahu, itu standar minimum. Itu baik. Tapi kalau kita mau excellence, kita perlu melakukan lebih daripada standar minimum. Perlu melakukan lebih daripada job desk. Itulah sebabnya saya bersyukur ketika ada orang-orang tanya, apa yang bisa saya lakukan lagi? Yang saya harus kerjakan sudah selesai. Tapi apa yang bisa saya lakukan kembali? Nah, sikap attitude, sikap hati yang excellence inilah yang nantinya akan membawa setiap kita menjadi seorang murid yang nantinya akan bukan cuma stand up, tapi stand out buat dunia ini. Kalau seorang pemimpin home cell hanya menjalankan home cell setiap minggu, dan ketika menjalankan home cell tersebut dan kita hanya membagikan firman Tuhan, meneruskan apa yang di ibadah minggu lakukan, itu baik. Tapi itu standar minimum. Tetapi seorang pemimpin home cell adalah orang yang bukan cuma memimpin setiap minggunya atau 2 minggu sekali, tetapi orang yang juga bisa memperhatikan members home cell-nya. Apa yang dia sedang alami, apa yang dia sedang gumuli. At least sekalipun mungkin tidak bisa menolong, tapi setidaknya menjadi seorang pemimpin yang bisa mendengarkan cerita daripada members home cell-nya, orang-orang yang dimuridkannya di dalamnya. Kalau seorang pemimpin hanya bisa memberikan sebuah instruksi dan mendelegasikan sebuah tugas, itu standar minimum. Baik-baik, tapi bukan itu yang disebut dengan excellence. Seorang pemimpin yang bisa memberikan tugas, mendelegasikan, tapi juga memperhatikan hidupnya. Bahkan bukan cuma sekedar memperhatikan hidup orang-orang yang dipimpinnya, tetapi hidup keluarganya lebih dalam lagi. Itulah excellence. Itulah yang disebut dengan hati seorang murid. Jadi inilah yang kita sama-sama perlu pelajari dan perlu kita bangun di dalam kehidupan kita berjemaat. Seorang pemimpin pengusaha perusahaan pun perlu sama. Saya pernah baca juga satu buku, saya lupa judulnya apa, tapi di buku itu diajarkan bagaimana seorang pemimpin atau seorang manajer bukan cuma belajar hanya untuk mendelegasikan tugas. Tetapi seorang manajer, seorang pemimpin juga perlu bisa bertanya sama orang-orang yang ada dalam pimpinannya dan bertanya, apa mimpimu di masa depanmu? Apa yang kamu harapkan untuk keluargamu? Dan seorang pemimpin yang baik, yang excellent adalah seorang pemimpin yang bisa membawa orang-orang yang dipimpinnya untuk mengejar mimpinya di masa depannya. Amin. Yang kedua yang saya ingin bagikan, Matius 13 ayat 10-13.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ada 3 kata yang kita perlu garis bawah. Yang pertama adalah karunia, yang kedua adalah mengetahui, dan yang ketiga adalah mempunyai. Ini yang saya bagikan di poin kedua ini. Mari kita buka Matius 13 ayat 16 sampai 17. Mengenai karunia. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi pada waktu murid Yesus berkata, Tuhan, kenapa engkau enggak mengatakan artinya kepada banyak orang? Tuhan bilang, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui artinya, tetapi kepada mereka tidak diberi karunia mengetahuinya. Lalu di ayat yang ini dijelaskan mengenai, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi ingin melihat apa yang kamu lihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi mereka tidak bisa melihat dan mereka tidak mendengar. Yang Yesus maksudkan dalam ayat ini adalah berbicara mengenai dirinya sendiri. Banyak nabi di zaman dulu menantikan Mesias datang, menantikan Yesus pribadi itu datang, tapi mereka tidak melihatnya. Tetapi engkau, kepadamu diberikan karunia itu untuk melihat. Artinya ini berbicara, Yesus lagi berbicara sama murid-muridnya, kepadamu telah diberikan aku hidupku untuk kamu, sehingga nanti kamu akan mengerti apa maknanya. Hari itu mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan hari itu mereka punya karunia, mereka punya Yesus dalam hidup mereka. Sesuatu yang mereka enggak cari, sesuatu yang mereka tidak bisa kejar, sesuatu yang tidak bisa mereka usahakan, tapi mereka mendapatkannya karena itu diberikanlah karunia kepada setiap mereka. Lalu kita buka ayat yang berikutnya, Matius 13 ayat 18. Kata mengetahui dalam bahasa aslinya dituliskan mengenai understanding, pengertian. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui, artinya kamu diberi karunia, kamu diberi Yesus dalam hidupmu untuk nanti kamu akan mengerti mengenai maknanya. Karena tanpa Yesus kamu tidak akan pernah mengerti maksudnya. Itulah sebabnya orang-orang melihat tapi mereka nggak ngerti. Orang-orang mendengar tapi mereka nggak ngerti. Kalau saudara perumpamaan yang tadi dibacakan di pertama kali, di slide pertama dikatakan mengenai orang-orang yang menabur, ada seorang penabur yang menabur benihnya jatuh ke tanah, yang ada semak, duri dan sebagainya. Kalau saudara memperkatakan itu kepada orang yang belum percaya di luar sana, mereka tidak akan mengerti maksudnya. Karena hanya orang yang sudah menerima Yesus lalu baca firman Tuhan dan membaca ayat ini, perumpamaan ini, mereka akan mengerti, oh maksudnya ini hati manusia. Nah kurang lebih sama maknanya. Kepada murid-muridnya Yesus telah memberikan dirinya agar mereka bisa mengetahui maknanya. Lalu di slide selanjutnya, kata mempunyai dalam bahasa aslinya berbicara mengenai to hold, memegang apa yang dimilikinya. Tapi kata itu juga berbicara mengenai ability, relation, atau juga kondisi. Jadi barang siapa yang mempunyainya maka akan diberi. Barang siapa yang tidak mempunyainya akan diambil daripadanya. Artinya barang siapa yang mempunyai Yesus, dia mampu memegangnya, dia percaya kepada Yesus, dan dia membangun satu hubungan yang dekat, yang erat dengan Yesus. Dia mau mendengar, membaca firman-Nya setiap hari, maka orang-orang ini akan mendengar. Maka kepada mereka lah akan diberikan pengertian tersebut. Saya lanjut slide selanjutnya, ini menarik. Satu orang pernah berkata begini, networking is not about just connecting people, it is about connecting people with ideas and people with opportunities. Kata Michelle Jane. Connection, relation,
Ini bukan cuma menghubungkan orang dengan orang, tapi menghubungkan orang dengan ide yang orang itu punya, dan orang dengan kesempatan demi kesempatan. Saya ketemu banyak orang, dan semakin saya ketemu banyak orang, semakin saya ketemu banyak ide. Dan semakin saya ketemu banyak orang, saya melihat kesempatan pintu demi pintu dibukakan. Semakin ketemu banyak orang, semakin saya memiliki banyak koneksi. Saya memiliki banyak kesempatan untuk terus bisa bertumbuh dan bahkan juga untuk berkembang. Bukankah prinsip ini adalah prinsip yang sama yang digunakan di dalam usaha bisnis? Ini adalah prinsip yang firman Tuhan sebenarnya sedang ajarkan. Kalau kamu diberi karunia, kamu memegangnya, membangun hubungan di dalamnya dengan karunia yang kamu miliki, maka itulah karakter seorang murid. Bahkan kalau saudara, hal kedua yang saya bagikan, poin yang kedua adalah memperhatikan Tuhan. Jadi hidup kita selain memperhatikan orang lain, kita perlu memperhatikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa demikian? Nanti saya akan koneksikan dengan cerita Paulus. Kita buka di Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Pada waktu Paulus membagikan mengenai Injil kepada banyak orang, lalu di situ ada satu orang pengusaha, penjual, disebutnya di Alkitab ditulisnya sebagai penjual kain ungu. Tapi sebenarnya di zaman itu untuk mencetak kain dengan warna ungu itu memerlukan satu spesifikasi tertentu. Artinya tidak bisa dibuat oleh semua orang. Artinya usaha ini adalah usaha yang cukup spesifik dan bahkan usaha ini adalah usaha yang sangat besar. Jadi Lydia ini bukan orang pengusaha penjual yang kecil, tapi dia adalah pengusaha yang besar. Karena itu disebutnya dia penjual kain ungu. Nah, waktu Paulus memiliki koneksi dengan Lydia, ada beberapa sarjana yang menyebutkan bahwa gini, karena Lydia adalah seorang pengusaha kain ungu, maka Lydia punya koneksi dengan banyak orang. Baik di dalam usahanya, penjualannya, maupun di dalam travelingnya. Nah, koneksi Lydia dengan banyak orang di dalam travelingnya ini pada akhirnya mensupport Paulus untuk bisa traveling di dalam perjalanan misinya yang berikutnya. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa cuma hidup hanya ada di bangku gereja. Walaupun saudara tetap datang ke ibadah minggu, itu baik. Tetapi saudara, kita tidak bisa jadi orang yang cuma di bangku gereja, lalu pulang ke rumah dan di rumah dan that's it, selesai. Hidup kita berlanjut begitu-begitu saja. Tetapi, jikalau kita ingin menjadi seorang murid, kita mengenal prinsip yang Tuhan sedang ajarkan adalah ketika kita memiliki banyak koneksi, karena prinsip ini sama dalam prinsip yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah bisnis. Ketika saudara banyak ketemu orang, ketika saudara banyak bergaul dengan orang lain, maka akan banyak pintu yang akan dibukakan. Saya seringkali diajak pergi sama orang asuransi. Dulu, sekarang udah enggak. Tiap kali saya sebenarnya kalau diajak pergi, saya bilang, yuk kan, saya bingung sebenarnya. Karena saya tahu ini orang asuransi, saya belum tentu juga ambil asuransinya gitu. Tapi saya bilang sama dia, saya udah punya asuransi loh. Tapi teman saya bilang begini, enggak apa-apa, kamu udah punya asuransi juga buat saya enggak apa-apa. Tapi saya pengen kenal sama kamu, saya pengen berteman sama kamu. Walaupun sampai akhirnya kami dekat dan kami dekat, kami bisa cerita. Lalu saya tanya, lu kenapa sih dari dulu ajakin gue aja gue pergi gitu, makan gitu. Kan gue udah punya asuransi. Enggak apa-apa, buat gue yang penting gue bisa berteman sama lu. Toh anytime, kalau suatu saat lu harus berubah asuransi, kan lu kan panggil gue juga kan? Iya juga sih kata saya. Tapi maksud saya, bukankah ini cara yang sama yang dipakai oleh orang-orang di luar sana? Dan bukankah ini prinsip yang ada di dalam firman Tuhan juga? Ketika kita ingin mengenal, mengerti kebenaran, lebih banyak kebenaran, apa yang saudara harus miliki? Koneksi dengan Tuhan.
hubungan dengan Tuhan dari hari ke hari. Kalau saudara hanya membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan 1 minggu 1 kali, maka koneksi saudara dengan Tuhan tidak terlalu dekat. Itulah sebabnya kita tidak terlalu banyak mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita terus membangun hubungan dari waktu ke waktu dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, lama-lama, yang saudara tadinya tahu cuma 5 firman, saudara akan tahu 10 firman. Yang saudara tahunya 10 firman, selama-lama saudara akan tahu 20 firman, 30 firman, 50 firman, 100 firman, dan bahkan lebih. Karena apa? Karena kita hidup bersama, memiliki hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, yang saya bagikan yang terakhir adalah Matius 13 ayat 36. Ini mengenai teachable. Ini berbicara mengenai value teachable. Saya akan bacakan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang, murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Setelah itu muridnya baru bertanya, Tuhan sekarang jelasin maknanya buat kami. Jelasin buat saya maknanya. Setelah dia memperhatikan orang lain, setelah dia memperhatikan Tuhan, yang terakhir yang dia perhatikan adalah dirinya sendiri. Tuhan, saya juga perlu ngerti Tuhan, saya belum ngerti. Aku punya karunia, aku punya Engkau bersama-sama dengan aku. Dan aku memegang Engkau dan aku akan ikut terus bersama Engkau. Sekalipun mungkin aku belum mengerti, tapi aku mau pegang. Sekalipun mungkin pintu belum terbukakan, saya akan tetap bangun hubungan sama orang lain. Sekalipun kamu belum ambil asuransi saya akan tetap membangun hubungan sama kamu. Dia memegang apa yang dia punya dan membangun hubungan sampai suatu waktu pintu akan terbukakan. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang teachable. Orang-orang yang juga memperhatikan dirinya sendiri. Orang yang mau belajar mengenai sesuatu dalam hidupnya. Ketika saya ketemu sama orang, ada momen-momen jujur di mana saya lebih bersikap, saya pengen menggurui. Saya yakin semua orang pasti pernah begitu. Ketika ketemu sama orang cerita, saya juga pengen cerita. Bahkan dia semangat, saya makin juga semangat. Semakin pengen, ini loh saya pernah ngalamin ini yang saya alami selama berapa tahun terakhir, ini gini. Tetapi semakin saya begitu, saya nggak dapat apa-apa. Lalu saya pulang dari orang itu, terus saya cuma dapat, saya capek. Saya ngomong terlalu banyak. Dan saya nggak belajar apa-apa. Dan nggak ada pintu yang dibukakan. Tetapi semakin sering saya ketemu sama orang, dan saya cuma bertanya, lalu apa yang dilakukan? Dan saya menanamkan satu sikap hati, saya mau belajar. Nggak peduli mungkin dianggap orang nggak ngerti, ya udahlah gitu tuh. Tapi saya memang mau belajar. Tetapi semakin saya menundukkan diri, merendahkan hati dan belajar dari orang lain, maka semakin banyak ide, semakin banyak pewahyuan, bukan cuma ide tapi pewahyuan untuk saya bisa mengerti sesuatu. Dan bukan cuma itu, pintu demi pintu mulai dibukakan satu demi satu. Kesempatan demi kesempatan mulai dibukakan satu demi satu. Daniel 1 ayat 3-4. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Raja Nebukadnezar waktu memerintahkan kepala istananya untuk memilih orang-orang dari keturunan kaum bangsawan, keturunan raja, keturunan kaum bangsawan. Lalu ditemukanlah ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Lalu mereka dibawa ke istana raja. Ini orang-orang keturunan raja loh. Keturunan raja, keturunan bangsawan. Berarti ini bukan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar, orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang berperawakan baik, orang yang punya pengetahuan, orang yang punya pengertian, bahkan orang yang punya wisdom dan hikmat. Dibawa mereka untuk apa? Diajar di dalam istana raja.
hanya orang-orang yang teachable yang akan ada di istana raja. Ketika satu orang pernah berkata begini, ketika seorang pemimpin berhenti belajar, maka dia akan berhenti menjadi seorang pemimpin. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel merasa bahwa dirinya, saya adalah keturunan raja dan saya adalah keturunan bangsawan, saya sudah punya pengertian, saya punya pengetahuan, saya punya hikmat, saya tahu apa yang benar dan apa yang salah, maka dia akan berhenti untuk masuk istana raja. Tetapi karena dia di bawah, saya pikir bukan cuma karena dipaksa, tapi mereka juga adalah orang-orang yang mau merendahkan diri, merendahkan hati mereka, dan mereka belajar mengenai tulisan. Bahkan dibicarakan di dalam terjemahnya bicara mengenai gulungan, scroll orang Kasdim. Jadi mereka bukan cuma belajar tulisan, tapi mereka belajar ilmu pengetahuan dari orang-orang Kasdim. Dan setelah mereka diajar, mereka akhirnya menjadi seorang pemimpin di sana. Ketika seorang pemimpin berhenti belajar, maka di saat itulah seorang pemimpin berhenti jadi seorang pemimpin. Hanya orang-orang yang teachable, orang-orang yang mau belajar, orang-orang itulah yang orang-orang yang akan bisa jadi seorang pemimpin di masa depan. Saya bersyukur setahun yang lalu ada beberapa orang juga pergi sekolah teologi ya. Berapa waktu yang lalu juga ada 12 orang juga pergi belajar bersama-sama. Karena ini value yang kita miliki. Saudara merasa hidup kita, kalau kita merasa hidup kita sudah bisa semuanya. Kalau saya merasa bahwa saya sudah tahu semuanya, saya sudah ngerti semuanya, dan saya nggak pergi kemana-mana, saya nggak bangun hubungan sama orang, saya nggak belajar kemana-mana, maka lebih baik saya jalan jadi gembala. Selesai. Ukuran yang sama juga berlaku buat saya. Ukuran sama juga berlaku untuk seorang para pemimpin. Ketika seorang pemimpin berhenti belajar, maka dia akan berhenti jadi seorang pemimpin. Saya ingin mengundang, kemarin saya ketemu salah satu barista dari Starbucks. Saya sebutin merek nggak apa-apa lah. Lalu dia bilang, Pak mau ikut training nggak barista? Nanti dapat training, dapat sertifikat, dapat ini. Wah menarik saya bilang. Dan saya ingin mengundang setiap barista-barista orang-orang yang melayani hari ini. Kalau nanti ada anak-anak muda yang selama ini sudah dilatih di lantai 2 untuk menjadi seorang barista. Kalau nanti kalian mau dapat sertifikasi dari Starbucks, kasih tahu Kak Michelle. Ada Kak Michelle di sini? Nggak ada. Kasih tahu Bang Ramses saja mau belajar. Nanti kita akan kirim untuk jadi barista yang tersertifikasi dengan Starbucks. Biar semua anak-anak muda bukan cuma punya kemampuan tapi sertifikasinya jelas. Dan bukan cuma itu, bahkan sertifikasinya bisa dipakai untuk nanti part-time job, untuk nanti bisa kemanapun. Tapi maksud saya bagian ini adalah, yuk kita belajar. Gereja akan bantu untuk orang-orang terus belajar. Gereja akan terus bantu orang-orang untuk meningkatkan dirinya di dalam belajar. Karena ini adalah value yang kita punya. Maka gereja juga akan membawa jemaatnya, orang-orang untuk terus bertumbuh belajar, untuk menjadi seorang leader lebih dan lebih lagi. Amin. Kesimpulannya yang saya bagikan adalah, seorang murid yang terakhir adalah orang yang memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Seorang murid juga adalah orang yang juga selalu akan memperhatikan Tuhan dan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yang terakhir, seorang murid adalah seorang yang juga memperhatikan dirinya sendiri. Bukankah prinsip yang sama Tuhan Yesus sudah katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah seorang murid. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang untuk tim musik maju ke depan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu bukan hanya berguna bagi kami di gereja di tempat ini. Tapi kami percaya firman-Mu juga akan menuntun kami ketika kami keluar dari bangku gereja, dari gedung gereja ini. Firman-Mu yang akan menuntun kami di saat kami menjadi seorang yang bekerja bagi orang lain. Firman-Mu juga yang akan menuntun kami ketika kami menjadi seorang pemimpin, pengusaha, bos bagi orang-orang lain. Firman-Mu menuntun kami ketika kami melakukan pelayanan yang ada di gereja.
Tapi firman juga menuntun kami Tuhan, untuk setiap kami menjadi seorang pemimpin bagi gerejamu, bagi jemaatmu, bagi home cell. Bapak, kami mau hidup dalam firman-Mu Tuhan. Biarlah prinsip ini kami dapatkan dan kami bawa dan kami simpan dalam hati kami. Bahkan bukan cuma kami simpan dalam hati kami, tapi prinsip ini bisa kami bawa Tuhan ke dunia di luar sana. Sehingga kami bisa stand up dan juga stand out di dunia ini Tuhan. Sehingga melalui kami, dimanapun kami berada di marketplace, kami bisa bersinar, menceritakan siapa Yesus dalam hidup kami kepada setiap mereka. Yang pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami.